Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sebelum kita memulai belajar kita hari ini, untuk menambah keberkahan dan mudah-mudahan diberikan kepemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini belajarnya dilancarkan dan diberikan pemahaman. Amin. Oke? Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita akan seperti biasa ngecek kehadiran. Ya. Siapa tahu ada yang tidak masuk. Ahmad Husin Haidar. Hadir Pak. Sakit kah suaranya punya lemas hari Husin? Barang minum Pak. Kurang minum, banyak minum musim ini ya. Alisa Yasmin Izzati. Jadi lapar kah? Sudah lemas. Baik. Kita lanjutkan. Menurut Naura, Bang, Naura. Kira-kira menurut Naura tentang pewarisan ini sejauh mana kira-kira kamu memahami atau pernah mempelajari? Pernah seperti apa kira-kira? Harta ya. Harta yang diwariskan. Oleh siapa? Oh iya, baik. Nah itu tadi sudah ada yang mewakili, ada yang harta, ada yang tinggal mati, kemudian bagi sesuai syariat. Ya. Kemudian coba si Kensa, kira-kira menurut kamu apa yang dimaksud dengan warisan dalam Islam dan kenapa jadi penting untuk dipelajari kira-kira? Kira-kira apa? Penting supaya tidak semena-mena dalam mengambil harta warisan. Jadi perlu dipelajari. Oke. Kemudian menurut si Sigit, kira-kira bagaimana kira-kira hukum warisan dalam Islam? Ya, mengatur pembagian harta warisan tersebut. Kira-kira seperti apa? Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baik. Lumayan sudah berarti mengetahui. Kemudian menurut si Tasa, Tasa Aulia Fakri. Ini kalau pada salah Tasa ini Qori ini ya lah. Jadi bisa membaca ayat. Kira-kira menurut Tasa tuh apa yang terjadi kira-kira jika tidak ada pembagian warisan sesuai ketentuan itu menurut Tasa? Kalau ada dibagi sesuai dengan ketentuan itu kira-kira bagaimana Tasa? Akan ada cocok atau perselisihan. Wah, akan ada percekcokan atau perselisihan, akhirnya keluarganya terpecah belah, ya. Akan ada hubungan silaturahmi tidak terjalin lagi gara-gara urusan warisan, ya kan? Nah, jadi begitu pentingnya kita mempelajari warisan ini, ya, dasar hukumnya juga, ya, bagaimana cara membaginya. Ya, jadi kalau tidak dipelajari nanti asal-asalan maka bisa membuat keluarga itu nanti tidak harmonis lagi. Ya, berapa banyak terjadi kasus yang sampai kepada pembunuhan. Padahal yang dibunuh itu bisa jadi keluarga inti, bisa orang tua, bisa saudara, hanya gara-gara harta warisan, kan? Nah seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Al-Quran dan hadis sudah mengatur kita umat Islam untuk membagi warisannya sesuai, ya, tidak saling rebutan, tidak saling ingin menguasai, nah, ada aturannya. Oke, seperti itu kira-kira lah. Jadi harus kita pelajari bagaimana hukumnya membagi warisan, kemudian apa hukum mempelajarinya. Kira-kira apa kira-kira hukum mempelajari
warisan itu? Apa kira-kira? Apa hukumnya mempelajari ilmu hukum warisan itu? Ilmu waris itu? Fardu kifayah. Artinya kalau ada yang mewakili dalam salah satu kelompok itu berarti sudah menggugurkan kelompok yang lain. Cuma bukan berarti kita tidak wajib belajar, wajib juga tidak belajar. Karena yang tadi sudah bisa, yang dianggap menutupi kewajiban kita, tiba-tiba dia meninggal, berarti kita akan yang menggantikan. Kenapa? Karena ini fardu kifayah. Kalau ada yang mewakili berarti sudah terwakili yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mewakili, maka hukumnya jadinya nanti berdosa semua. Contoh misalnya fardu kifayah itu kayak orang sholat jenazah ya. Orang sholat jenazah itu kan kalau ada yang mewakili sholatnya, kita tidak sholat, tidak mengapa, tidak berdosa kita. Tapi kalau satu kampung tidak mengerjakan sholat fardu kifayah, ada orang meninggal, maka satu kampung itu berdosa. Sama seperti kita mempelajari tentang warisan. Nah, warisan di sini bisa juga disebut dengan apa nah? Tadi disebut faraid. Nah, faraid nama lainnya adalah faraid. Baik. Kegiatan kita kali ini adalah kalian akan Bapak bentuk kelompok, ya. Bapak bentuk kelompok. Kelompoknya nanti kita bentuk 3, ya. Silakan gabung aja dulu, ya. Silakan bergabung sesuai kelompoknya yang ada. Kalian akan dapat tugas, dengarkan, boleh ditulis dulu di kertas yang ada itu, ya. Apa tugasnya? Kalian akan berdiskusi, ya. Kalian akan berdiskusi tentang apa dasar hukum kewarisan dalam Islam. Apa aja nanti silakan kalian diskusikan, ya. Kalian diskusikan. Kemudian kalian akan mengerjakan soal-soal pembagian warisan. Nah, yang kedua akan mengerjakan soal-soal pembagian warisan, ya, menggunakan misalnya contoh kasus, ya. Jadi nanti silakan buka di buku LKS kalian masing-masing. Ada buku LKS nak? Ada Pak. Ada, coba dibuka. Di situ nanti ada di halaman berikutnya setelah halaman 39 itu ada halaman halaman 4, halaman 50, ya. Silakan kalian lihat aja, situ ada, ya, yang harus kalian kerjakan. Mengerjakan soal, ya, yang bagian warisan, atau mengerjakan soal yang ada kasus tentang pembagian warisan. Nah, sebelumnya kalian akan Bapak tugaskan berkelompok ini adalah membuat poster, ya, membuat poster untuk mempermudah memahami pembelajaran tentang warisan dalam Islam. Jadi untuk mempermudah memahami, maka kalian akan Bapak tugaskan untuk membuat berupa kayak struktur atau bagan atau poster, ya, poster yang di situ nanti akan tersusun pengertian dalil Al-Quran dan hadisnya. Kemudian siapa saja yang dapat hak warisan, berapa persen dia dapatnya. Kemudian di situ ada disertai dengan contoh penyelesaian, ya, pembagian warisan. Jadi lengkap di situ. Kalian bikin berkelompok, ya, di kertas karton bisa misalnya, ya. Silakan aja dibikin, dikerjakan, ya, untuk menghasilkan sebuah produk yang dalam bentuk poster, ya. Silakan bisa dikerjakan dari sekarang, ya. Silakan dikerjakan.
dikerjakan. Oke anak-anak, sudah selesai ya semuanya ya? Ya, oke, kalau sudah selesai silakan kembali dulu ke tempat tadi sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan Wensa berdiri, rapikan dulu benda-bendanya. Ya. Ya. Silakan duduk dulu di sesuai kelompoknya dulu lah, masih dalam kelompok dulu ya. Dalam kelompok. Ya. Oke, kalau sudah selesai, sebelum dilanjutkan dengan pembacaan atau penyampaian presentasinya, kalian membuat struktur bagan atau poster tentang kewarisan dalam Islam. Sudah semuanya selesai kan? Oke, baik, coba kelompok 1 dulu maju dibacakan, dipresentasikan hasil dari bikinan kelompok kalian. Silakan agak mendekat biar kelihatan teman-teman ya. Dibacakan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ngebikin poster tentang pembagian ahli waris yang simpel aja gitu. Terusnya ada ashabul furudnya sama judul presentasinya tergantung kondisinya gitu loh. Kalau misalnya ada ya kayak ayah gitu loh. Ayah tuh bisa dapatnya tuh sekitar 1/6 atau 1/8. Terus kalau misalnya ada nih anak laki-laki itu dapatnya 2 kali lipat daripada anak perempuan. Terus di sini ada asobanya atau angka yang tidak pastinya kayak apa sih? Kayak silsilahnya gitu. Kayak tergantung misalnya nih ada si anak tuh kan sama orang tua. Angkanya itu kan bisa dibagi tergantung jumlah anaknya gitu, tergantung jumlah ashabul furudnya. Ya. Kita Udah. begitu aja. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ya. Oke, kalau sudah ada silakan kembali. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah membuat poster dan mempresentasikannya dengan baik. Terima kasih. Silakan. Rapikan dulu kursinya, mejanya. Setelah kalian bekerja sama berkelompok dan menghasilkan seperti yang sudah dipresentasikan tadi dalam bentuk poster, kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Maka apa kira-kira yang bisa Anda ambil hikmahnya menurut si Arya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita belajar warisan itu? Mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kira-kira seperti apa? Kan menghitung, kemudian harus bagaimana, adilkah, kayak apakah kira-kira? Ayo, seperti apa kira-kira? Kalau menurut si Arya? Menurut teman dapat. Ya. Itu disuruh kita adil, tidak semena-mena. Adil, tidak semena-mena, tidak serakah ya. Oke, baik. Mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelum berakhir, kembali kita berdoa. Semoga kegiatan kita pada hari ini selalu mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk berdoa kali ini Bapak mintakan kepada Sigit untuk yang memimpinnya. Silakan Sigit ke depan. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran yang ini, mari berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Oke, sebelum diakhiri dan sebelum pulang, hati-hati ya, nanti langsung pulang ke rumah. Dan jangan keluyuran. Ya, pulang ke rumah dulu, istirahat, kerjakan PR, nanti malam istirahat di rumah, jangan keluyuran. Nah, baik, demikian, terima kasih atas segala